Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu'lu'il Maknun, CGP angkat 9 dari SDN 1 Gedok. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah pada SDN 1 Gedok Kota Blitar bersama CGP lainnya yang bernama Aneng Eka Rahmawati. Adapun jadwal kegiatan diseminasi budaya positif sekolah di SDN 1 Gedok Kota Blitar dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama diisi oleh pemateri 1 yaitu Ibu Aneng Eka Rahmawati yang membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia, 3 motivasi, 5 posisi kontrol. Pada sesi kedua diisi oleh materi atas nama Lu'lu'il Maknun, saya sendiri, membahas tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pada sesi pertama, Bu Aneng menyampaikan tujuan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu bertujuan menyebarkan pemahaman tentang pengertian budaya positif di sekolah, mengetahui nilai kebajikan universal, 3 motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol. Budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan kebaikan dari dalam diri anak atau faktor intrinsik tanpa hukuman dan hadiah. Adapun nilai kebajikan universal yaitu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Adapun 3 motivasi perilaku manusia adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketiga motivasi ini, motivasi menghindari hukuman itu adalah tingkatan paling rendah, sementara yang paling bagus adalah motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ketika 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, bisa mengakibatkan perilaku-perilaku negatif yang bisa muncul dari diri seorang anak. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai seorang teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Penghukum adalah seseorang yang senantiasa berbicara tidak dengan pelan, lebih meminta kepada anak untuk taat tanpa mau mendengarkan mereka. Cenderung berbicara lebih keras kepada anak dan menghukum melebihi tingkat kesalahan anak. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, seorang guru biasanya akan berkata, "Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Kamu sangat mengecewakan ibu." Dan selanjutnya adalah sebagai teman. Sebagai teman, seorang guru akan berbicara lebih lembut, tapi dia akan berbicara layaknya kepada teman. "Ayolah bantu ibu, demi ibu ya, tolong berbuat baik," seperti itu. Kemudian pada posisi pemantau. Pada posisi pemantau, seorang guru akan berbicara sewajarnya saja. Dia akan mengembalikan semua kelakuannya sesuai peraturan yang ada, akan menanyakan apa konsekuensinya. Dan sebagai seorang manajer, posisi ini adalah posisi yang paling bagus, di mana seorang guru akan menakar setiap kesalahan siswa sesuai dengan permasalahannya, akan mengembalikan kepada siswa tersebut apa kira-kira yang pantas dia lakukan atas segala yang dia kerjakan.
Lebih lanjut, Bu Aning juga melakukan sebuah kegiatan di mana dalam kegiatan ini Bu Aning meminta para guru untuk menuliskan pada posisi mana mereka kira-kira berada. Apakah pada sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Itulah sekilas yang telah diterangkan Bu Aning sebelum kegiatan yang saya lakukan. Saya beserta guru melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita di SDN 1 Medan Kota Blitar dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap selalu berjumpa kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana nanti kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Ketiga kalinya, saya berterima kasih kepada teman-teman guru, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada ibu-ibu guru ngaji yang hari ini menyempatkan waktu sekali untuk menyukseskan acara kami berdua. Kami dalam rangka calon guru pembina yang hari ini melaksanakan sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga amal kebaikan panjenengan, keikhlasan panjenengan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah panjenengan juga berkah kepada keluarga panjenengan. Sebelumnya saya di sini saya juga pemateri, saya juga MC, jadinya merangkap di ngapunten sangat. Ini acara pada hari ini kita awali dengan bacaan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SDN Medan 1, Bapak Sugianto SPDSD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana subhana wa ta'ala wa lana ya rahmatan ya antal wahhab. Napa nabihi wa bi'idin amjad balalamin. Kepada Bapak Ibu guru khususnya pengasuh SDN 1 Bogor, kepada Bapak Ibu Ustazah guru ngaji yang ada di SDN 1 Bogor, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah SWT, terutama nikmat sehat sehingga kita dapat terkumpul di SDN 1 Bogor dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan selamatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, khususnya selaku pimpinan di SDN 1 Bogor dalam rangka merealisasi program kegiatan yaitu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang tergabung dalam CGP. Mungkin perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya yang Bapak Ibu guru ngaji, CGP itu adalah calon guru penggerak. Jadi bukan guru penggerak, masih calon Bapak Ibu. Nanti setelah mengikuti kegiatan-kegiatan, kemudian nanti ada ujian, ada tesnya. Nanti kalau sudah lulus, baru nanti dinamakan guru penggerak. Karena ini adalah kegiatan ini adalah rangkaian dari pelaksanaan IKM, yaitu
implementasi kurikulum merdeka. Jadi semuanya ini ada pembaruan termasuk program CGP. Kemudian CGP yang kedua ini misalnya Bu Nurul ini juga termasuk CGP Bapak Ibu, tapi calon guru pensiun. Insya Allah nanti bulan Januari sudah pensiun. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu kami mohon terima kasih dukungan panjenengan semuanya sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kedepannya kami tetap mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, terutama bagaimana mendukung meningkatkan sumber daya manusia khususnya untuk Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Gedong ini. Jadi program ini nanti akan terus berlanjut Bapak Ibu. Selain CGP ini angkatan 9, nanti masih ada yang terakhir ini angkatan ke-11. Ini diharapkan nanti ada yang Bapak Ibu guru yang daftar, kalau lulus nanti akan jadi CGP angkatan ke-11. Kalau misalnya tidak katut ya terpaksa tetap hanya 2 orang. Sebetulnya ini program ini Bapak Ibu ini termasuk program dari pusat, sehingga nanti dalam kegiatan-kegiatannya ini ada yang didanai dari pusat. Jadi Bapak Ibu guru ini CGP ini dibimbing oleh pengajar penggerak, yaitu Bapak Ibu yang sudah lulus jadi pengajar penggerak. Ini jadi guru dibimbing oleh guru di atasnya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekali lagi selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di SDN 1 Gedong Kota Blitar yang dilaksanakan oleh CGP angkatan ke-9. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti seminar. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Atur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Sugianto SPDSD. Ini jadi penyemangat saya dan Bu Lulu. Dari kemarin kami berdua kompromi gimana ya caranya. Kami berdua juga berhubung, tapi berkat dukungan penjenengan, juga berkat dukungan teman-teman dan kepala sekolah, jadi kita melaksanakan ini hari ini semoga bisa lancar. Langsung kita mulai mawon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugianto SPDSD selaku Kepala SDN 1 Gedong Kota Blitar, Bapak Ibu guru tenaga pendidik mampu pendidikan, Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah TTQ yang ikut membantu kami mengajar anak-anak dalam bidang baca tulis Al-Quran yang berbahagia. Langsung saja, pada hari ini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif di SDN 1 Gedong. Saya Lu'lu'il Maknun sebagai CGP Angkatan 9 sekaligus dengan Bu Aneng Eka Rahmawati. Kelas kami berbeda dari 231 dan 230. Agar suasana kita pada pagi hari ini meriah dan kita juga santai mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, mungkin perlu ada kesepakatan pada hari ini bagaimana apa yang panjenengan semua inginkan dalam kelas ini biar materi bisa masuk, tapi jenengan semua juga tidak terlalu formal gitu ya. Mungkin boleh minum sesekali, lihat ngecek HP tapi tidak terus menerus atau bagaimana. Kesepakatan bisa ditulis di kertas apa saja, satu saja keinginan panjenengan semua dan bisa segera ditempel di depan. Iya, satu saja kesepakatan kelas. Kegiatan hari ini yang diinginkan berjalan seperti apa? Satu, apa? Terserah keinginan panjenengan semua.
Satu saja dan bisa langsung ditempel. Ya, langsung saja. Segera saya bacakan. Salah satu sudah menempelkannya di sini. Apakah ini nanti bisa disepakati? Ketika pembelajaran berlangsung, salah satu keinginan dari audien hari ini adalah penjelasannya singkat padat. Terima kasih. Insya Allah kita akan singkat, padat, dan penuh dengan aktivitas. Yang kedua adalah cepat dan tetap semangat. Ya, cepat tapi nggak ngebut ya. Kita insya Allah on time. Jadwal kita memang sampai jam 10.30. Nanti kita on time. Karena memang materi yang kita semakin cepat jenengan tempelkan, semakin cepat kita selesai. Selanjutnya adalah materi bisa diterima dengan baik. Semoga saja saya diberi kelancaran dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan selanjutnya adalah menyenangkan. Ya, nanti kita akan bermain-main dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian ada selasi. Iya. Dari yang sudah ditempelkan ini bisa kita simpulkan kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, materi bisa diberikan secara variatif, menyenangkan, singkat, padat, waktu tidak terlalu lama. Kemudian semua harus tetap semangat. Baik, Bapak Ibu semuanya, agar semuanya semangat, silakan berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ikuti saya. Kita ice breaking yang sudah sering saya lakukan di kelas ketika rasa penat sudah mulai muncul. 1, 2, 3. Buka tutup, tepuk tangannya. Buka tutup, hentak kakinya. Naik, kepal tangannya. Lantangkan suaranya, ayo bilang bisa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Langsung saja, tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah tadi sudah diterangkan banyak oleh Bu Aneng tentang posisi kontrol, tentang motivasi, tentang 5 kebutuhan dasar, di mana dari semua yang diterangkan tadi ada kaitannya dengan pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman tentang pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah, terutama tentang pembuatan keyakinan kelas. Tadi di awal saya buat keyakinan kelas ya, itu gambaran cara membuat keyakinan kelas dan penerapan restitusi di sekolah melalui studi kasus. Bisa dilanjut? Apa budaya positif itu? Budaya positif adalah menumbuhkan kebaikan dari dalam diri anak. Jadi anak itu baik, ada kita ataupun tidak ada kita baik. Kalau dari ekstrinsik, ketika ada hukuman atau ada hadiah, mereka akan baik nek takut dihukum, atau mereka akan baik kalau mau dapat hadiah. Tapi yang kita laksanakan dengan adanya diseminasi ini tadi ya, adalah harapan kita anak-anak itu baik dari dalam diri mereka. Istilah yang itu kalau dari Islam, keimanannya sudah mancep. Ada guru atau tidak ada guru, Allah Maha melihat. Itu dari sisi keimanan. Tapi dari sisi keilmuan psikologi, diharapkan dari dalam diri anak itu ada keinginan. Aku berbuat baik karena aku ingin dihargai. Aku ingin baik karena aku ingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Memang dari dalam dirinya, bukan karena takut hukum atau pengen dapat hadiah.
Bisa dilanjutkan. Keyakinan kelas itu adalah salah satu metode yang harus kita terapkan. Kalau zaman dulu kita selalu melihat adanya peraturan sekolah, peraturan kelas, datang terlambat 5 menit dihukum, tidak memakai baju seragam silakan menyirami bunga, seperti itu. Itu namanya peraturan, dimana kalau peraturan itu sifatnya dari atas ke bawah, merintah, nggak ditanya-tanya bisik, istilah anaknya itu. Tapi kalau keyakinan kelas dimulai dari anaknya, kamu pengen apa nak? Hari ini kamu pengen pelajaran kita bagaimana? Menyenangkan Bu, gurunya cari formula, gimana biar menyenangkan? Itu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Selanjutnya, langsung saja saya akan kepada tahapan aksi nyata bagaimana biar keyakinan kelas itu bisa kita laksanakan dengan baik. Yang pertama, kita tanya ke anak-anak, ya harapannya apa? Seperti yang saya lakukan tadi. Kedua, setelah harapan anak-anak ditempel, kita bacakan, kemudian kita simpulkan. Bisa jadi di antara anak-anak kita itu masih belum tahu betul apa tujuan dari kegiatan pendidikan. Jadi pengennya gue seneng ngetok, bisa jadi. Perlu kita luruskan ketika dari keyakinan kelas dari mereka itu ada yang kurang tepat. Meluruskan tapi bukan berarti menghilangkan, ya. Mungkin contoh itu tadi, pelajarannya yang menyenangkan Bu, bisa jadi dalam tanggapannya pelajarannya boleh sambil bermain, kata-katanya begitu. Nah, guru bisa meluruskan, oh ini maksudnya pelajaran yang menyenangkan ya anak-anak, gitu. Nanti kita kemudian buat kesimpulan-kesimpulan. Jadi setelah ambil kesimpulan diubah menjadi keyakinan kelas. Setelah diubah menjadi keyakinan kelas, maka akan ada tanda tangan. Anak-anak akan tahu, oh ketika saya tidak sesuai dengan yang sudah diusulkan saya dan teman-teman, kita sudah tanda tangan kontrak di situ. Bisa dilanjutkan. Ini adalah salah satu contoh kegiatan-kegiatan saya pada saat melakukan keyakinan kelas, dan ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu guru, Ustadz-Ustadzah TPQ pada saat melakukan kegiatan mengajar di kelas. Bagaimana anak itu tidak gaduh tanpa takut hukuman, tapi berangkat dari dalam diri mereka sendiri. Karena usulan-usulan ini muncul dari mereka. Seperti itu. Lanjut. Nah, dari usulan-usulan anak-anak bisa disimpulkan seperti ini ya. Kelas 1 pengen ada disiplin, ada kesabaran, ada sifat berani, hormat, santun, dan lain-lain. Kemudian kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Ini salah satu contoh. Seperti tadi saya menyimpulkan dari yang sudah dilakukan hadirin hari ini, di sana saya simpulkan, oh ada yang ingin materinya menerangkan yang jelas, ringkas, nggak usah panjang. Ada yang ingin menyenangkan, ada yang ingin tetap diberi semangat, seperti itu. Makanya sempat saya kasih SPK dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya adalah setelah keyakinan kelas kita dapatkan, kemudian kita simpulkan, kemudian muncul keyakinan kelas yang sudah menjadi menjadi harapan dari anak-anak dan akan dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Ada salah satu cara lagi bagaimana budaya positif itu bisa ada di sekolah kita, yaitu ketika muncul permasalahan, ada pertengkaran, ada anak tidak mengerjakan PR, di mana kalau zaman dulu nggak mengerjakan PR berdiri satu kaki, jewer telinga 1 jam, warna bendera, seperti itu. Untuk saat ini setelah kita mengikuti kegiatan guru penggerak, kita mendapatkan satu ilmu baru yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif. Lanjut. Restitusi ini meliputi 3 hal. Yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas. Ada anak tidak bertengkar istilahnya. Tidak bertengkar kemudian sampai jotosi. Kita bisa menyebutkan begini. Ya wajar kamu marah. Orang itu marah pengen jotos dia masih. Tapi nanti akan ada tingkatan berikutnya, tidak tegur sampai situ dong. Kalau cuma berhenti di sini, nanti akan muncul, oh
Jarene Bu Guru nek nesu ngantuni koncone boleh, bahaya itu. Jadi di sini yang menstabilkan identitas dulu, di sini bisa. Saya ada satu kasus di mana ada anak tidak mengerjakan PR, kemudian saya bilang, oh iya, saya tanya kenapa nggak mengerjakan PR, jawabannya lupa. Kemudian di sini saya menyebutkan, oh iya ya Mas ya, manusia itu memang kadang lupa. Nggak ada manusia sempurna, dulu saja kadang-kadang lupa. Ini dalam rangka menstabilkan identitas biar anak tidak terlalu merasa bersalah dulu, biar tidak merasa bersalah dulu. Lanjut, setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan. Baru kita buat anaknya merasa kayak dipuji gitu, baru kita melakukan kegiatan berikutnya, yaitu tanya, oh iya tapi kenapa ya kamu tadi kok sampai seperti itu? Apa alasannya? Setelah dia menyebutkan alasan, baru kita lanjut ke menanyakan keyakinan kelas, yaitu kan sudah ada keyakinan kelas yang disetujui. Setelah mereka menyebutkan alasannya, lupa, mungkin karena sangat marah dan bertanya, itu sudah sesuai keyakinan kelas kita belum? Di sana ada disiplin, ada sabar, sudah sesuai? Belum Bu? Oh berarti kita harus membenahinya seperti ini. Mungkin itu langsung kasus yang Farel. Ini salah satu contoh.
Nah, dari kasus yang saya sampaikan tadi itu gambaran restitusinya. Cara melaksanakannya seperti itu tahapannya. Kira-kira dari gambaran tadi Bapak Ibu semuanya sudah bisa menyimpulkan. Kita berlatih restitusi dulu ya, studi kasus dari Mas Farel. Pada kalimat apa yang mencerminkan perilaku menstabilkan identitas? Satu saja yang menjawab di nomor 1 ya. Kelompok 1 yang barat sendiri, di belakang bisa yang satu mendikte, yang satu menuliskan. Yang kedua adalah pertanyaan validasi tindakan tadi terucap dalam bentuk kata-kata apa di situ tadi. Langsung ditulis di kertas yang warna-warni dan bisa ditempel di depan ya. Dan yang ketiga adalah pada kalimat apa mencerminkan perilaku menanyakan keyakinan kelas. Itu untuk kelompok ketiga yang bagian timur ya. Bu Ima, Bu Iva sama Bu Anis kelompok 3, Bu Isti sama Bu Ruroh kelompok 2, dan Bu Khairul sama Bu Khalifah kelompok 3, kelompok 1 ya. Silahkan jawaban langsung ditempelkan di depan. Kita bahas pemahaman hari ini apakah sudah sesuai dengan yang kita sampaikan. Tadi sudah ditayangkan kasus Mas Farel di sini dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 mengerjakan soal pada kalimat apa terjadi validasi tindakan. Di sini menjawab. Sekarang dulu pengen tahu kenapa kok sampai lupa. Seperti ini. Jadi ini betul. Ini adalah salah satu contoh validasi tindakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan selanjutnya ini adalah kelompok 1. Pertanyaan kelompok 1 tadi adalah menanyakan kelompok 3. Kelompok 1 jawabannya gimana? Untuk kelompok 1 tadi soalnya adalah menstabilkan menstabilkan ya. Soalnya adalah pada kalimat apa perilaku menstabilkan identitas ya. Di situ ditanya adalah lupa, kemudian distabilkan dengan kata-kata orang itu wajar terjadi lupa. Dan selanjutnya adalah kelompok ketiga menanyakan tentang keyakinan kelas. Di sini mengambil salah satu kata-kata yaitu oh iya Mas Farel tahu kan keyakinan kelas kita. Nah berarti dengan tidak mengerjakan PR jadi anak yang bertanggung jawab tidak.
guru. Betul sekali, semuanya alhamdulillah sudah memahami apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi dan sudah bisa mengaplikasikannya. Semoga ketika mengajar, ngaji ataupun mengajar KBM formal bisa menerapkan di dalam kelas. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya kita lakukan refleksi. Dengan ini adalah refleksi dari Mas Farel ketika sesudah dilakukan restitusi oleh seorang guru. Karena saya bukan masalah tugas agama. Bagi saya sangat dekat, tapi untungnya tidak orang belum dari dalam seorang manusia supaya berubah dan berusaha. Jadi saya sangat bahagia. Namun di sisi lain saya merasa bersalah. Saya mau menjadi akan selalu berbuat tugas dan mengerjakan yang terbaik. Terima kasih guru. Akan kita selalu membagikan buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini gambarannya, ketika anak-anak kita terapkan restitusi, yang ada dalam diri mereka adalah perasaan tidak semata-mata disalahkan saja, karena rata-rata orang, nggak usah anak-anak, kita sendiri posisi salah langsung ditunjuk salah, nggak akan ingin berubah, malah dendam. Tapi ketika kita berangkat dari yang baik yang kita tonjolkan, keinginan untuk itu tadi berjanji dari diri dalamnya sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena nggak dihukum. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini refleksi untuk semuanya saja. Silakan menjawabkan ini. Bagaimana perasaan Mas Farel sesudah masalahnya diselesaikan? Nah, tadi bagaimana rasanya? Ditulis ke satu, jawabannya apa? Semuanya menulis kertasnya masih? Ini kegiatan kita yang terakhir. Dan yang kedua adalah apakah penerapan restitusi membuat anak trauma? Menurut panjenengan semua, ketika seorang guru melakukan restitusi, anak-anak itu akan mengalami trauma atau tidak? Jawab kalau tidak, ya tidak trauma itu saja. Kemudian yang ketiga, apa yang akan Anda lakukan saat menjumpai masalah yang terjadi di sekolah? Kalau panjenengan menemukan anak yang bersalah, apakah panjenengan akan menghukum atau melakukan restitusi? Itu jawabannya. 3 nomor ini silakan ditulis dan ditempelkan di depan. Yang pertama, perasaan Mas Farel. Tadi disebutkan Mas Farel kan bilang mendadak ketika mau dipanggil, tapi ketika sudah dilakukan restitusi rasanya tadi bahagia. Mas Farel bahagia. Yang kedua adalah penerapan restitusi tidak membuat trauma. Dan yang ketiga, ini panjenengan sendiri, apakah akan melakukan restitusi atau tidak? Tidak saja jawabannya.
Terima kasih. Ini tadi paparan dari kami berdua. Guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Langsung kita baca untuk refleksi dari panjenengan semua setelah mengikuti kegiatan, yaitu bisa disimpulkan bahwa ketika dilakukan restitusi, anak-anak merasa senang. Yang kedua, mereka tidak trauma. Dan alhamdulillah hampir semua jawaban jawab ingin melakukan restitusi. Semoga kita semua berhasil menjadi pendidik-pendidik yang tidak menyebabkan anak trauma di masa yang akan datang. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini tadi acaranya berjalan lancar. Berkat doa kita juga persiapannya dari kemarin tadi malam juga siap-siap materi dari tadi malam. Tapi alhamdulillah kita hari ini lancar. Terima kasih atas kehadirannya panjenengan semua. Semoga hari ini panjenengan dari sini sampai ke rumah selamat dan berkah untuk kita semua. Saya selaku MC di sini minta maaf apabila ada kata-kata baik saya, baik dulu, baik Pak tadi. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjadi pencerahan bagi orang lain. Silahkan Bu Nurul. Terima kasih Bu. Setelah saya menerima materi dari dengan saya mempunyai catatan sebagai refleksi. Nah, ini catatannya akan saya bacakan. Hasilnya mungkin bisa menambah pengetahuan saya juga untuk memperbaiki kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Istintiah SPD, salah satu guru di SDN 1 Gedok, Kota Blitar. Saya adalah guru kelas 6. Hari ini saya mengikuti kegiatan diseminasi CGP angkatan ke-9 atas nama Lu'lu'il Maknun, biasa dipanggil dengan Bulu. Pada kegiatan diseminasi ini, Bu Lulu mengisi kegiatan pada sesi kedua. Pada sesi ini, Bu Lulu menyampaikan materi tentang proses pembentukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Materi pembentukan keyakinan kelas dan restitusi merupakan materi yang baru bagi saya. Selama ini saya mengenal istilah peraturan kelas yang mana setelah dirasakan dan berdasarkan hasil diseminasi hari ini, peraturan kelas kurang humanis karena bersumber dari atas dan menekan ke bawah. Sedangkan keyakinan kelas lebih humanis karena bersumber dari anak sendiri yang tentu saja akan memunculkan kesadaran dari dalam diri siswa. Pada materi keyakinan kelas ini, untuk lebih memahamkan konsep yang ada
Bu Lulu melakukan kegiatan berupa meminta para peserta menuliskan keinginannya bagaimana kondisi kegiatan diseminasi yang mereka inginkan. Kegiatan ini membantu kami dalam memahami proses pembentukan keyakinan kelas. Demikian juga dalam menerangkan tentang segitiga restitusi, selain Bu Lulu menerangkan dan menayangkan sebuah studi kasus, Bu Lulu juga meminta para peserta untuk praktek mencari di mana letak restitusinya. Kegiatan ini sangat menarik dan mengena bagi kami. Apalagi Bu Lulu juga melakukan ice breaking. Kegiatan yang sebenarnya lumayan lama, terasa sangat sebentar karena kami dipenuhi aktivitas. Semoga ilmu yang kami dapat hari ini bisa kami terapkan dan membuat pendidikan di Indonesia semakin maju. Selamat untuk para CGP, terus maju, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lulu. Selamat pulang, hati-hati.
Demikian kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dari kami. Sekian, terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak.